Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat, Ibu Apriani selaku dosen Lembaga Keuangan dan Pasar saya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Banyu Ramadan Sukmawan dengan NIM 010112302226. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan krisis keuangan tahun 98, 2008, dan 2020, serta peran Bank Sentral dalam menghadapinya. Topik ini penting banget nih, karena krisis ekonomi bisa berdampak luas ke seluruh masyarakat. Dan kita sebagai generasi muda perlu paham gimana sih sistem keuangan bekerja dan dijaga stabilitasnya oleh lembaga seperti Bank Indonesia maupun Federal Reserve. Kita mulai pertama krisis tahun 98, yang sering dikenal sebagai krisis moneter Asia. Krisis ini tuh berawal dari Thailand tahun 97, tapi dengan cepat menyebar ke negara Asia Tenggara lainnya, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Di Indonesia, penyebab utamanya adalah banyaknya utang luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis dari Rp2.000 ke lebih dari Rp10.000 per dolar, perusahaan-perusahaan kesulitan bayar utang dan banyak yang bangkrut. Inflasi melonjak sangat tinggi, masyarakat panik dan kepercayaan terhadap sistem keuangan hancur. Pemerintah akhirnya minta bantuan IMF dan banyak bank direstrukturisasi. Ciri khas dari krisis ini adalah kombinasi antara krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Kita lanjut ke krisis tahun 2008 yang dikenal sebagai Global Financial Crisis. Krisis ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya dari sektor properti dan sistem kredit yang disebut subprime mortgage. Banyak bank memberi pinjaman ke masyarakat yang sebenarnya nggak layak kredit. Ketika bunga naik dan orang nggak sanggup bayar, terjadi gelombang default. Puncaknya itu adalah kebangkrutan Lehman Brothers, bank investasi besar yang membuat pasar keuangan global kacau. Lalu investor panik, pasar saham jatuh, dan seluruh dunia terkena dampaknya karena ekonomi global sudah saling terhubung. Kemudian di Indonesia itu dampaknya tidak separah pada saat kayak tahun 98, karena kondisinya fundamental ekonomi sudah jauh lebih baik. Tapi tetap aja, ekspor menurun, pasar saham anjlok, dan Bank Indonesia harus bertindak cepat untuk menstabilkan ekonomi. Kemudian kita lanjut ke krisis 2020, yang sangat dekat dengan kita, yaitu krisis tahun 2020 itu akibat pandemi COVID-19. Berbeda dengan dua krisis sebelumnya, krisis ini tuh bukan disebabkan oleh masalah sistem keuangan, tapi karena krisis kesehatan global. Akibat pandemi, banyak negara menerapkan lockdown. Aktivitas ekonomi berhenti, permintaan turun, dan juga produksi terganggu. Dunia mengalami resesi besar dan bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia dan Federal Reserve, harus mengambil langkah yang luar biasa. Di Indonesia, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sementara Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan melakukan quantitative easing. Ciri khas krisis ini tuh adalah gabungan antara krisis penawaran dan permintaan akibat force major. Kemudian tuh kita lanjut ke perbandingan krisis ya. Dari tahun 98, krisis yang paling parah buat Indonesia karena kombinasi krisis mata uang dan perbankan. Kemudian tahun 2008 tuh krisis global dari Amerika Serikat yang berdampak ke Indonesia, tapi kita lebih siap secara ekonomi. Kemudian tahun 2020 itu krisis non-financial yang memukul semua sektor karena pandemi. Jadi masing-masing krisis itu punya karakteristik sendiri dan solusi yang berbeda. Dan hal inilah yang menunjukkan pentingnya manajemen ekonomi makro yang kuat. Lanjut ke topik peran Federal Reserve. Sekarang kita bahas lembaga yang sangat penting, yaitu Bank Sentral. Di Amerika Serikat, bank sentralnya adalah Federal Reserve. Dibentuk pada tahun 1913. Tugas utamanya ada 3, menjaga stabilitas harga, memastikan lapangan kerja maksimal, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Struktur Federal Reserve terdiri dari Board of Governors di Washington DC, 12 bank sentral regional, dan FOMC atau Federal Open Market Committee yang menentukan arah kebijakan moneter seperti suku bunga. Kemudian peran Bank Indonesia itu di Indonesia kan peran ini tuh dipegang oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia tuh bertanggung jawab atas stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Terus struktur kepemimpinan Bank Indonesia saat ini terdiri dari, yang pertama gubernurnya itu adalah Peri Warjio. Terus deputi gubernur seniornya itu adalah Destri Damayanti. Kemudian deputi gubernurnya itu ada
Juda Agung, Doni P. Juwono, Aida S. Budiman, dan Erwin Haryono. Ya, mereka lah yang bersama-sama merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan juga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 3 krisis besar ini kita belajar bahwa dunia keuangan sangat dinamis dan bisa terguncang kapan saja, baik karena faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Namun dengan peran aktif dari bank sentral seperti Federal Reserve dan Bank Indonesia, stabilitas bisa dipulihkan dengan cepat. Kita nih ya, sebagai generasi muda dan calon pelaku ekonomi juga harus paham peran penting lembaga-lembaga ini dalam menjaga keuangan negara. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.